Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Maunasah dengan NIM 24111814037 dari kelas Informatika C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencarian linear, contohnya yaitu Python. Nah, yang pertama, apa sih algoritma pencarian itu? Nah, algoritma pencarian itu serangkaian langkah atau instruksi yang digunakan untuk mencari elemen atau informasi tertentu di dalam suatu dataset. Tujuannya adalah untuk menemukan posisi atau keberadaan elemen yang dicari. Dalam pemrograman, algoritma pencarian menjadi salah satu teknik penting dalam menyelesaikan berbagai masalah. Contohnya, mencari tinggi minimum dari daftar tinggi yang diberikan atau mencari nilai tertinggi dari daftar atau deretan angka. Beberapa algoritma pencarian yang populer meliputi linear search, binary search, jump search, dan Fibonacci search, dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu pencarian linear. Nah, pencarian linear merupakan salah satu algoritma pencarian yang paling sederhana. Ini bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dalam kumpulan data secara berurutan hingga elemen yang dicari ditemukan atau sampai seluruh kumpulan data telah diperiksa. Pencarian ini juga disebut pencarian sekuensial. Nah, kemudian yaitu fungsi pencarian linear. Nah, fungsi utama dari pencarian linear ini adalah untuk mencari sebuah elemen tertentu di dalam kumpulan data seperti array atau list. Dengan memeriksa satu persatu elemen dari awal hingga akhir, angka adalah rangkaian bilangan bulat, dan item adalah variabel yang mengandung bilangan bulat yang akan dicari. Nah, min 1 ini berarti elemen yang diberikan tidak ditemukan dalam array. Angka yang kedua yaitu angka apapun antara 0 hingga n-1 berarti elemen pencarian ditemukan dan mengembalikan indeks elemen pada array. Di sini n mewakili ukuran array. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kerja pencarian linear itu? Nah, misalkan sebuah array berisi bilangan bulat. Tugasnya adalah menemukan angka tertentu dalam array tersebut. Jika angka tersebut berada di dalam array, kita perlu mengembalikan indeks angka tersebut. Nah, jika angka yang diberikan tidak ditemukan, maka akan mengembalikan min 1. Dalam diagram alur, data adalah array integer. N adalah ukuran array dan item adalah angka yang ingin kita cari dalam array. Nah, ini adalah contoh cara kerja pencarian linear. Langkah pertama yaitu baca item pada pencarian item. Nah, langkah kedua yaitu inisiasi I sama dengan 0 dan indeks sama dengan 1. Nah, langkah ketiga yaitu jika I kurang dari N, maka dilanjutkan ke langkah 4. Jika tidak, lanjutkan ke langkah ke-8. Lalu langkah keempat yaitu jika data I sama dengan item, maka lanjutkan ke langkah 5. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 6. Kemudian yaitu ke langkah 5. Indeks sama dengan I, karena item ditemukan. Pada indeks 0I, lanjutkan ke langkah 8. Nah, langkah ke-6 yaitu I sama dengan I plus 1. Langkah ke-7 yaitu lanjut ke langkah yang ketiga. Lalu yang langkah ke-8 yaitu berhenti. Nah, untuk menyederhanakannya, ini dapat memberikan contoh dengan array bilangan bulat. Pencarian linear juga berlaku dalam string, array, objek, atau struct. Kemudian yaitu kode semu untuk algoritma pencarian berurutan. Nah, yang pertama yaitu fungsi linear search digunakan untuk mencari nilai tertentu atau item dalam sebuah array satu persatu secara linear, dari indeks awal sampai akhir. Jika item ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan indeks di mana item itu berada. Jika tidak ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan ke -1. Nah, yang kedua yaitu inisialisasi variabel ditemukan pada dengan min 1, yang artinya secara default item belum ditemukan. Nah, yang ketiga yaitu min 1 digunakan sebagai penanda bahwa pencarian gagal karena tidak ada indeks array yang bernilai negatif. Kemudian yang keempat yaitu looping dari indeks 0 sampai panjang array. Kemudian setiap elemen data I dicek apakah sama dengan item yang dicari. Lalu jika cocok berarti item ditemukan di posisi ke I. Nah, jika ditemukan langsung kembalikan ke indeks I dan proses selesai, tidak lanjut ke elemen berikutnya. Jika loop selesai tapi item tidak pernah ditemukan, maka kembali ke -1.
Nah, kemudian yaitu contoh kode Python pencarian linear. Yang pertama yaitu dia pencarian linear. Itu membuat fungsi bernama pencarian linear dengan dua parameter. Itu data yang isinya list atau array dari angka, kemudian item, yaitu angka yang ingin dicari dalam list tersebut. Kemudian yaitu for in range, len, dalam kurung data. Perulangan dimulai dari i sama dengan 0 hingga i sama dengan len dalam kurung data minus 1. Yang artinya untuk menelusuri semua indeks dalam list. Kemudian if data i sama dengan item. Nah, ini cek apakah elemen ke i dalam list data sama dengan item yang ingin dicari. Kemudian return i. Nah, jika cocok, fungsi akan mengembalikan indeks i tempat item ditemukan lalu berhenti. Jika return minus 1, jika sudah memeriksa seluruh elemen dan tidak ada yang cocok, maka fungsi akan mengembalikan minus 1 yang berarti item tidak ditemukan. Nah, yang kemudian yaitu data yang berisikan angka 1, 9, 8, dan seterusnya. Nah, list ini berisi angka-angka yang akan menjadi tempat pencarian. Kemudian item sama dengan in atau input. Nah, ini yaitu program meminta pengguna memasukkan angka yang ingin dicari, lalu menyimpannya sebagai integer dalam variabel item. Kemudian yaitu IDX, yaitu pencarian linear data item, yaitu memanggil fungsi pencarian linear untuk mencari item di dalam list. Nah, kemudian yaitu else, jika IDX sama dengan 1, minus 1, artinya item tidak ditemukan dalam list. Nah, kemudian yaitu analisis kompleksitas algoritma pencarian linear. Kompleksitas waktu berarti jumlah waktu CPU untuk melakukan tugas tertentu. Dalam algoritma pencarian linear, tugasnya adalah menemukan kunci pencarian dari elemen array. 3 jenis kompleksitas waktu adalah yang pertama, skenario terburuk. Nah, misalnya kita perlu melakukan pencarian linear dalam array dengan ukuran n. Kita dapat menemukan item pencarian antara indeks 0 hingga n-1. Dalam skenario terburuk, algoritma akan mencoba mencocokkan semua elemen dari array dengan elemen pencarian. Dalam kasus tersebut, kompleksitas terburuk akan menjadi 0 dalam kurung n. Di sini, notasi besar 0 berarti fungsi kompleksitas. Nah, yang kedua yaitu skenario kasus terbaik. Nah, misalkan kita mencari elemen yang berada di posisi pertama pada array. Dalam skenario ini, algoritma pencarian linear tidak akan mencari semua n elemen dalam array. Jika kompleksitasnya akan menjadi 0 dalam kurung 1, ini berarti waktu yang konstan. Yang kemudian yaitu yang ketiga, skenario kasus rata-rata. Bila suatu elemen ditemukan pada indeks tengah array, maka dapat dikatakan bahwa kompleksitas kasus rata-rata untuk pencarian linear adalah 0 dan kurung n, di mana n berarti panjang array. Kemudian, cara meningkatkan algoritma pencarian linear. Nah, cara meningkatkan algoritma pencarian linear adalah upaya untuk membuat proses pencarian elemen dalam sebuah list atau array menjadi lebih cepat dan efisien. Ada kemungkinan juga kita menjalankan algoritma pencarian linear dan mencari kunci tertentu beberapa kali. Nah, kita dapat menggunakan algoritma pencarian biner jika array tersebut adalah array yang diurutkan. Perbandingan merupakan tugas yang sangat menguras CPU. Nah, untuk mengoptimalkan algoritma pencarian linear, kita memiliki dua opsi, yaitu yang pertama transposisi dan yang kedua yaitu pindah ke depan. Nah, yang pertama dengan opsi transposisi. Dalam metode ini, kita akan menukar elemen pencarian dengan elemen sebelumnya dalam array. Misalnya, katakanlah Anda memiliki array seperti data ini ya, yaitu 1, 5, 9, 8, 7, 3, 4, dan 11. Nah, sekarang kita ingin mencari 4. Nah, langkah yang pertama yaitu 4 ditentukan pada indeks 6, diperlukan 6 perbandingan. Lalu langkah yang kedua yaitu tukar data 6 dan data 5. Maka array data akan terlihat seperti data yang di atas. Nah, kemudian yaitu angka ketiga yaitu cari 4 lagi, ditemukan pada indeks 5. Kali ini diperlukan 5 perbandingan. Nah, langkah keempat yaitu tukar data 5 dan data 4. Maka array data akan terlihat seperti yang di bawah, yaitu datanya 1, 5, 9, 8, 4, 7, 3, dan 11. Nah, jika ingin
Perhatikan, semakin sering kunci dicari, semakin berkurang indeksnya. Dengan demikian, jumlah perbandingan akan semakin berkurang juga. Kemudian yaitu dengan cara pindah ke depan. Nah, dalam metode ini kita menukar elemen pencarian pada indeks ke 0 karena jika dicari lagi kita dapat menemukannya pada waktu 0 dalam kurung 1. Nah, kemudian yaitu aplikasi algoritma pencarian linear. Nah, berikut beberapa aplikasi pencarian linear yang bisa digunakan. Nah, yaitu untuk array berukuran kecil atau hanya beberapa elemen dalam daftar, lebih mudah menggunakan pencarian linear. Kemudian yaitu metode pencarian linear dapat digunakan dalam array satu atau multidimensi struktur data lainnya. Nah, secara umum, pencarian linear sederhana dan efisien untuk melakukan pencarian pada data yang tidak berurutan. Kita dapat mengambil satu dari daftar yang tidak berurutan dengan mudah. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.